kita ketemu lagi nih dalam ibadah Minggu Ceria. Bagaimana? Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Yang masih ngantuk, ayo bangun. Semua duduk yang manis, kita siap untuk beribadah. Tapi sebelum itu, kakak pengasuh mau ajak adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan karena kita akan berdoa. Berdoa mulai. Selamat bertemu kembali di minggu ini. Oh iya, bagaimana adik-adik? Sehat kan? Ya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan. Ya, kita lipat tangan ya. Kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, berkatilah Papa, Mama di rumah, berkatilah kami semua sehingga kami selalu sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Sesaat lagi kami akan mengikuti ibadah ini, kiranya ibadah ini dapat berlangsung dengan hikmat. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada saat kali ini kakak pengasuh mau ajak adik-adik semua untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo semua yang masih duduk berdiri dan kita menyanyi pujian dengan semangat. Lagu yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang kedua, tapi adik-adik sepertinya kurang semangat nih. Ayo semua lebih semangat lagi pakai gerakannya. Kita nyanyi lagu Allahku Besar. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi ya, lebih semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, kita sudah tiba pada pujian yang ketiga sebelum masuk dalam firman Tuhan di saat hari ini. Semua adik-adik duduk yang manis, kita menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kembali lagi jumpa dengan kakak Lia. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, serta Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman.
Berkati kami Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, serta tempat ini Tuhan, agar firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mau tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan Yesus berkati firman-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, cerita pada minggu ini terdapat kitab Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32 dengan judul Anak Bungsu yang Hilang. Ada seorang bapak, dia mempunyai dua orang anak laki-laki adik-adik. Yang pertama namanya anak yang sulung, yang kedua anak yang bungsu. Nah, suatu hari tiba-tiba anak yang bungsu ini minta harta yang menjadi haknya kepada bapaknya. Dia datang pada bapaknya dan memohon, Bapak kok harta ini terlalu banyak sekali. Bapak kasih satu bagian sudah. Terus bapaknya nih sedih, wah anak, Bapak belum meninggal, Bapak masih ada sama-sama dengan kami nih. Masa aku harus minta harta dari Bapak? Tapi anak ini dia terus memohon, meminta sama bapaknya untuk mendapatkan hartanya. Lalu ayahnya itu memberikan harta itu kepada anak bungsunya. Dia membagi dua hartanya, yang setengah untuk anaknya yang sulung, yang setengah untuk anaknya yang bungsu. Dia memberikan bagiannya anak bungsu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu? Dia pergi menjual apa yang diberikan bapaknya kepadanya. Hartanya itu dia pergi untuk menjual, sehingga adik-adik dia mendapatkan banyak sekali uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi meninggalkan ayahnya dan juga meninggalkan kakaknya atau anak yang sulung. Nah, anak yang bungsu itu dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Dia membeli apapun yang dia suka, dia makan apapun yang dia mau. Dia menghabiskan uang yang diberikan oleh ayahnya dengan hidup berfoya-foya atau hidup yang senang. Apa saja yang dia mau lakukan, dia lakukan. Nah, uang anak bungsu itu pun habis. Dia mulai melarat dan di negeri itu mengalami bencana kelaparan adik-adik. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun ingin makan makanan babi, tetapi dia tidak bisa karena dia merasa sangat geli, sangat kotor. Jadi bisa bayangkan ya, makanan babi kalian juga tidak mau makannya karena itu adalah makanan babi adik-adik. Tapi pada saat itu di kota itu sedang mengalami kelaparan, sehingga anak bungsu itu tidak mempunyai uang, tidak bisa makan lagi. Jadi satu-satunya jalan hanya ada makanan babi. Nah, terus tiba-tiba anak bungsu itu pun mulai tersadar dan dia ingat betapa enaknya tinggal di rumah ayahnya atau bapaknya, hidup dengan penuh kelimpahan. Mau makan ayam ada ayam, mau makan ikan ada ikan, mau makan apa saja ada. Dia tidak perlu bekerja dengan capek-capek karena bapaknya sangat kaya dan punya banyak sekali pelayan. Akhirnya anak bungsu itu pun berlari pulang dan dia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Orang upahan dalam hal ini dia ingin menjadi pelayan di rumah bapaknya. Akhirnya adik-adik dia berlari sekencang mungkin kembali ke desanya atau ke kampungnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya ini telah melihatnya dan merasa kasihan sama anaknya. Karena apa? Baju yang digunakan sudah kotor, sudah jorok, sudah bau, tidak mandi, dan anak bungsu itu sudah mulai kurus karena tidak makan. Akhirnya sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memeluknya. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya tidak memarahi dia, tapi ayahnya begitu mengasihi dia. Karena sejak anak itu pergi, ayahnya selalu duduk di depan pintu rumah sambil menunggu
kepulangan daripada anak bungsu itu. Setiap hari ayahnya menanti-nanti kepulangan dari anak bungsunya. Ketika anaknya pulang, dia bersuka cita dan dia memeluk anaknya yang bungsu itu, lalu menggantikan bajunya yang tadi kotor, robek, menggantikan dengan jubah yang terbaik atau baju yang bagus. Nah, anak bungsu itu tidak punya sendal atau sepatu lagi. Dia memberikan, ayahnya ini memberikan sepatu yang terbaik adik-adik, sepatu kulit yang terbaik. Dan ayahnya ini juga tidak lupa memberikan dia cincin untuk digunakan. Nah, pada saat itu pun ayahnya kemudian memanggil seluruh pelayan-pelayan yang ada dalam rumahnya dan memberitahu mereka untuk menyediakan hidangan terbaik. Karena pada hari ini juga mereka akan bersuka cita karena anak bungsu yang hilang telah kembali. Dan pada saat itu mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk buat pesta menyambut kepulangan anak bungsu yang hilang. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, adik-adik harus taat atau dengar-dengaran pada orang tua. Jangan suka melawan. Kalau orang tua bilang tidur siang, berarti adik-adik harus tidur siang. Karena kalau adik-adik tidak tidur siang, adik-adik akan sakit. Daya tubuh adik-adik menjadi terganggu. Nah, yang rugi siapa? Adik-adik sendiri kan? Karena tidak bisa beraktivitas, melakukan aktivitas adik-adik setiap hari. Jadi apapun yang dibilang sama orang tua, adik-adik harus dengar. Jangan melawan. Nanti kejadiannya kayak anak bungsu tadi, tidak mau dengar-dengaran sama ayahnya, tidak mau tinggal di rumah sama ayahnya. Bentar lagi ayahnya pergi, akhirnya kelaparan. Nah, tidak ada yang bisa menolong dia. Akhirnya kembali ke rumah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dengan adik dan kakak, hidup harus saling menyayangi. Tidak boleh berantem, tidak boleh baku pukul, harus saling menyayangi. Kakak harus menyayangi adik, adik harus menghormati kakak. Ketika kakak larang adik sesuatu yang tidak baik, harus didengar. Jangan melawan, karena kakak juga diberikan tugas untuk menjaga adik-adik. Oke? Nah, jadi hidup adik dan kakak saling menyayangi ya, tidak boleh berantem. Demikianlah cerita dari kakak kalian pada saat ini. Semoga firman ini dapat memberkati adik-adik dan dapat dilakukan oleh adik-adik hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh menyanyi membesarkan nama Tuhan. Nah, kini tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik akan mengikuti dari rumah dan Kakak Seli akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, adik-adik tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sepanjang seminggu lamanya Tuhan boleh menjaga, melindungi kami dari setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami tadi boleh bertemu lagi di dalam ibadah virtual kami, ibadah sekolah minggu ceria kami. Tuhan, kami boleh menyanyi membesarkan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus Engkau berkati kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar firman yang diberitakan oleh kakak pengasuh tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di dalam hati batin pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, di saat yang indah ini Tuhan, kami terus berdoa bagi kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, walaupun hanya dengan ibadah virtual, ibadah sekolah minggu ceria secara online, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan turut serta bekerja di dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Berkati anak-anak ini di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam masa pendidikan mereka. Berkati juga orang tua yang selalu setia menuntun mereka di setiap hari minggu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak yang belum sempat mengikuti, kiranya di minggu-minggu yang akan datang
mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua dan jauhkan kami dari wabah virus corona, dan Engkau bentengi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami kepintaran, hikmat yang berasal daripadamu, agar kami boleh taat di dalam hari-hari kehidupan kami dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah virus corona yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, dan Engkau yang berkuasa atas dunia ini, maka Engkau akan memberkati kami, menjauhkan kami dari wabah virus corona. Tuhan, berkati setiap orang yang ada di kota ini. Tuhan, berkati semuanya, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, dan jaga mereka sama seperti Tuhan menjaga kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tahu bahwa doa kami tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan ibadah dan doa kami yang kami naikkan. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semoga firman Tuhan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, pada saat kali ini kita akan menyanyi lagu Rukun Cinta, supaya adik-adik dapat mengasihi saudara-saudari di rumah, tidak berkelahi, tidak berantem, dan dapat menghormati serta dengar-dengaran sama orang tua. Yuk kita menyanyi lagunya sama-sama. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah lembut setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, kakak pengasuh mau mengucapkan terima kasih ya buat adik-adik yang sudah beribadah, dan kakak pengasuh juga mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas pada minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat bersama cuplikan aktivitas yang adik-adik lakukan. Para pengasuh, nama saya Esther, nama saya Geras. Hari ini kami mau menunjukkan gambar Sakeus memanjat pohon ara. Hendaklah melihat Tuhan Yesus. Shalom kakak pengasuh. Dadah. Kakak pengasuh ini hanya punya tugas Zakeus naik di pohon melihat Tuhan Yesus. Salam dadah. Salam kakak pengasuh. Ini Yosua. Ini Yosua. Ini tugasnya Yosua. Ini tugas Yosua. Shalom, terima kasih. Halo, terima kasih. Kakak pengasuh Kristen akan menunjukkan karya dari kakak pengasuh. Kakak pengasuh judulnya Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih. Adik-adik sudah melihat cuplikan tugas yang kalian buat kan? Keren-keren bukan? Dan pada kali ini tidak ada aktivitas yang diberikan oleh kakak pengasuh. Tetapi kakak pengasuh mengharapkan adik-adik tetap belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah adik-adik masing-masing dengan baik. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik, tapi sebelum itu kita akan mengakhiri dengan doa. Dan pada bagian akhir nanti kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Shalom adik-adik, baik ibadah kita sudah selesai saat ini. Terima kasih untuk semua yang boleh bergabung, dan kita akan menutup ibadah kita di saat ini.
Semuanya duduk tenang, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk ibadah kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Inilah harapan kami, dengar doa hamba. Tuhan menjawab seluruh kehendak Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Oleh karena itu, kakak pengasuh pamit undur diri. Dengan kakak Kristi, kakak Lian, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.